Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi anzalna al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak dan Ibu serta adik-adik sekalian, jamaah salat Isya Masjid Walidah Dahlan Unisa rahimakumullah. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia-Nya, khususnya karunia sehat dan sempat malam ini kita diperjumpakan dalam keadaan baik dan sehat semuanya Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salawat beruntuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas seluruh risalah teladan dari beliau. Mudah-mudahan kita bisa menjalani kisah hidup ini dengan baik, juga dengan benar, mengikuti sunnah-sunnahnya, dan kelak mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Karena jamaahnya mayoritas anak muda, maka saya mengambil tema ujian adalah tangga menuju kesuksesan. Semua orang sukses, semua orang berhasil itu pasti melewati ujian-ujian. Maka ada kesamaan antara tangga dan sukses. Apa kesamaannya? Sama-sama harus didaki. Tangga harus didaki, sukses harus didaki. Dan mendaki tangga itu ujian, karena tidak semua orang sanggup untuk mendaki tangga, apalagi tangga kesuksesan. Apa itu? Namanya ujian. Maka orang-orang yang tahan melewati berbagai ujian, maka Allah akan beri kesuksesan. Itulah rumus yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan nanti pula diterapkan untuk semua nabi, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran surat Ali Imran ayat 142, detailnya di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 214 yang berbunyi, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, bisa dimaknai kesuksesan, kemenangan, keberhasilan, kenikmatan yang sempurna, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Maka surga, keberhasilan, kesuksesan, kenikmatan hidup itu harus dibayar dengan dua hal. Satu namanya kesungguhan, dua namanya kesabaran menurut ayat ini. Lalu apa saja ujiannya? Quran surat Al-Baqarah ayat ke-214. Nomor ayatnya hanya dibolak-balik. Di Quran surat Ali Imran 142, Quran surat Al-Baqarah 214. Awalnya hampir sama. An hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u
wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullahi ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, mendapatkan kesuksesan, keberhasilan, kenikmatan, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, diguncang dengan berbagai cobaan yang mengguncang hati dan pikirannya, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Allah jawab, ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Rasulullah SAW berhasil membangun Madinah hanya butuh waktu 10 tahun. Tapi ingatlah bahwa 13 tahun itu menderita di Makkah Al-Mukarramah. Di tahun ke-10 diguncang jiwanya, diambil pamannya, namanya Abi Thalib. Dialah sang penjaga dakwah di luar rumah. Ketika ada orang yang mau mencelakai Rasul di luar rumah, Abi Thalib lah yang pasang badan, sehingga gak ada orang berani menyentuh Nabi Muhammad SAW. Di luar rumah dapat hinaan, cacian yang menurunkan mentalnya. Pulang ke rumah, di rumah ada istri yang sangat sejuk bicaranya, menenteramkan hati dan jiwanya, sehingga kembali lagi pikirannya bangkit untuk bersemangat berjihad, berdakwah. Dua-duanya diambil di waktu yang hampir bersamaan. 3 bulan setelah Abi Thalib, istri tercintanya, support dakwah, dana juga diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maunya cari sandaran kepada saudara-saudaranya yang di Taif, karena di sana penduduknya mayoritas suku Sakif, Bani Sakif, yang masih bersaudara dengan Bani Hasim, baninya Rasulullah SAW. Harapannya dapat sandaran baru, dapat pembela baru. Tapi apa yang terjadi? Seluruh penduduk Taif diprovokasi, menutup pintunya semua, menyuruh anak-anak kecil untuk mengusir dan melempari Nabi dengan batu, sehingga kemudian Nabi harus lari untuk pulang, ditemani oleh anak angkatnya namanya Zaid bin Harisah di bawah pohon kurma, kemudian mengadukan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah tersadarkan bahwa tempat bersandar terbaik bukan manusia, bukan pamannya, bukan istrinya, bukan saudara-saudaranya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangisan Rasul di bawah pohon kurma itulah yang mengguncangkan Aurs, sehingga kemudian Allah mengutus malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengutus malaikat penjaga gunung di Taif, yang kemudian menawarkan bantuan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai Muhammad, kasih Allah, apa perlu gunung ini kuangkat kemudian kutimpahkan pada seluruh penduduk Taif? Apa jawabnya Rasul? La, fa innahum qaumun la ya'lamun. Jangan wahai malaikat, mereka tidak menerima dakwahku itu bukan karena tidak mau. Mereka belum sadar, belum mengerti sepenuhnya apa esensi dakwahku ini. Kalau mereka tahu pasti menerimanya. Kalau sekarang pun mereka tidak menerima, anak cucunya nanti akan menerima dakwahku. Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada rasa putus asa. 2, bersandarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3, tidak ada dendam dalam hatinya. Maka nanti di akhir ceritanya, Ibnu Abbas, sepeninggal Nabi, yang diutus ke Taif untuk mendakwai seluruh penduduk Taif dan kemudian menjadi muslim 100%. Maka hari ini ada tapak tilas Ibnu Abbas di Taif, daerah Mekah agak pegunungan 100 km dari Mekah. Ada makamnya Ibnu Abbas, ada masjid yang dinamai Masjid Ibnu Abbas. Ada ujian-ujian. Setelah itu baru kemudian ada peristiwa hijrah, ujian keempatnya. Terus sampai Madinah, dimudahkan oleh Allah untuk menata Madinah. Dari sisi tauhid berhasil, 2 dari sisi ekonomi berhasil, sehingga pasarnya pun tergantikan dengan pasar yang tidak mengandung
riba. Sekarang dilestarikan, ada di pojok kanan depan Masjid Nabawi Al-Munawwarah, dekat dengan Masjid Al-Ghamamah di Masjid Nabawi Al-Munawwarah. Hadis sekalian, demikian kita pun begitu, anak-anak muda, para mahasiswa, anak remaja. Kalau engkau ingin sukses di masa tuamu, kau harus tahan ujian di masa mudamu. Pasti Allah akan menguji engkau untuk meraih kesuksesan, dan semakin berat ujiannya akan semakin tinggi tingkat pencapaiannya. Bentuknya apa saja dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 214 tadi. 1. Bentuknya kemelaratan. 2. Bentuknya penderitaan. 3. Bentuknya guncangan jiwa. Maka siapapun yang tahan terhadap kemiskinan, tahan ujian terhadap kemelaratan, maka Allah akan beri kecukupan, Allah akan beri kekayaan pada dirinya yang tidak menggelincirkan, kekayaan yang berkah, tidak menggelincirkan. Itulah namanya kecukupan. Dan saya salah satu pelaku di antara itu, yang diuji dengan kemiskinan di saat kecil. Orang tua saya orang miskin. Saya ber7 bersaudara, 2 meninggal di saat kecil. Saya anak kelima, satu-satunya yang bisa kuliah karena beasiswa. Kakak saya pendidikannya SD, kakak saya pas baru bisa SMA, adik saya pas SMA, baru adik ragil saya yang biayai sekolahnya. Adik-adik kalau mau lihat cerita saya, kisah saya, ada di channel YouTube Sukamta. Nanti judulnya Kisah Inspiratif Profesor Sukamta. Tapi jangan lupa like dan subscribe. Saya kalau ke sekolah-sekolah selalu saya ceritakan, dan mereka rata-rata termotivasi. Kegiatannya namanya Profesor Goes to School, memotivasi anak-anak TK, memotivasi anak-anak SD, anak SMP, anak SMA, supaya tidak bernasib buruk, supaya dia bisa mengubah nasib keluarganya. 2. Ujiannya adalah penderitaan. Rasul menderita, pernah di embargo 3 tahun, sehingga untuk makan saja susah karena tidak ada suplai ke keluarga beliau yang diembargo di satu tempat tertentu, yang sekarang menjadi bagian perluasan Masjid Al-Haram di Mekah Al-Mukarramah, dekat dengan Raudhah posisinya. Itu di situ diembargo. Penderitaannya luar biasa, sampai ibu-ibu yang punya bayi air susunya nggak keluar gara-gara kurang minum dan kurang makan. Itu begitu menderitanya. Tapi ketika berhasil melalui penderitaan, akan diberi kebahagiaan. Yang ketiga, bentuknya guncangan jiwa. Apakah diambil istrinya, apakah diambil suaminya, apakah diambil ayahnya, apakah diambil ibunya, apakah diambil putranya bagi seorang ayah atau ibu, atau diambil siapapun yang selama ini menjadi sandaran baginya. Ketika dia kuat terhadap guncangan itu, maka Allah akan beri ketenangan dalam hidupnya, akan beri ketentraman dalam hidupnya. Itulah ujian yang pasti Allah kirim untuk menguji hambanya. Bagi yang lulus, Allah akan beri kesebalikannya. Maka Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan, kalau engkau ingin naik kelas, maka engkau akan dikirim oleh Allah itu berbagai ujian. Karena ujian itu akan meningkatkan kelas kita. Kita dulu dari SD kelas 1 mau naik kelas 2 harus ujian. Kuliah semester 1 mau naik semester 2 ada ujiannya. Mau lulus ada ujiannya. Karena ujian itu menaikkan kelas kita. Yang kedua, Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan, kalau engkau ingin menjadi arif dan bijaksana, maka Allah akan ngirim kepadamu masalah. Karena dengan masalah itu, Anda akan belajar menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru atau memindahkan masalah itu kepada orang lain. Itu namanya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu mirip dengan slogannya Pegadian. Itu betul banget. Artinya menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah yang baru. Kalau menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah baru, itu bukan menyelesaikan masalah. Apalagi memindahkan masalah itu pada orang lain. Contoh, kita punya hutang.
Bagaimana cara menyelesaikannya? Utang tempat lain untuk nyarutang utang yang pertama. Itu namanya nggak menyelesaikan masalah. Itu menambah masalah baru atau memindahkan aja masalahnya. Yang lunas bagian yang sini, yang sana nggak lunas. Nah, maka hadirin sekalian, kalau kita mampu untuk menyelesaikan masalah tadi tanpa menimbulkan masalah baru, apalagi memindahkan masalah itu pada orang lain, maka kearifan kita akan diuji, dilatih di situ. Maka lama-kelamaan kita akan menjadi orang yang arif dan bijaksana. Demikian kultum singkat malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.